Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Maulana, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri dengan NIM 18414-267 akan menjelaskan apa itu falling film evaporator. Pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, proses evaporasi, yaitu menjelaskan tujuan, prinsip, dan aplikasi evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akan membahas proses pengoperasian alat falling film evaporator dengan menjelaskan cara menggunakan alat dari tahap persiapan sampai tahap shutdown. Yang ketiga, membahas perhitungan, menjelaskan neraca massa dan neraca panas yang terjadi di dalam rangkaian falling film evaporator dan menjelaskan apa maksud dari economic steam. Sebelum membahas rangkaian alat falling film evaporator, kita bahas dulu prinsip atau fenomena apa yang digunakan dan terjadi dalam rangkaian falling film evaporator ini. Jadi fenomena yang terjadi dalam evaporator itu sendiri adalah proses evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi merupakan proses penguapan pelarut dari campuran larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil atau sukar menguap dengan tujuan memekatkan konsentrasi zat terlarut tersebut dengan cara menguapkan pelarutnya. Inilah perbedaan utama antara evaporasi dengan destilasi. Destilasi memiliki komponen yang ada di dalam campuran memiliki kecenderungan sama, yaitu memiliki sifat volatil. Namun yang membedakan adalah rate volatility-nya atau kecepatan penguapannya. Jadi yang dimaksud adalah yang memiliki suhu yang lebih rendah akan menguap lebih cepat dibanding dengan yang memiliki suhu lebih tinggi. Jika evaporasi, prinsipnya kita ingin memisahkan pelarut yang dimana zat terlarutnya adalah non-volatil atau sukar menguap. Salah satu aplikasinya yaitu jika kita membuat air garam dan bagaimana cara kita mengambil kandungan garam yang ada di dalam larutan tersebut, yaitu dengan cara menguapkan pelarutnya yaitu air sampai menghasilkan kadar garam dengan konsentrasi tertentu yang kita inginkan, yang tentunya konsentrasinya itu lebih pekat. Selanjutnya, falling film evaporator. Tipe evaporator sangat banyak, tetapi tipe yang digunakan pada praktikum pilot plant adalah tipe falling film evaporator. Apa itu falling film evaporator? Falling film evaporator atau FFE merupakan alat evaporasi yang prinsipnya mengontakkan secara terpisah aliran feed dengan aliran steam. Aliran feed yang dialirkan melalui kalandria dengan laju alir yang rendah yang dikontakkan dengan steam yang bertujuan membentuk lapisan tipis film agar pengontakan antara aliran feed dengan aliran steam bisa maksimal. Yang dimaksud pengontakan di sini adalah agar pemindahan panas dari steam ke aliran feed itu berjalan maksimal. Itulah mengapa disebut falling film. Falling yang berarti jatuh dan film itu membentuk lapisan tipis. Itulah mengapa dalam proses ini digunakan laju alir feed yang rendah. Tidak boleh langsung deras demi memaksimalkan perpindahan panas dari steam ke feed. Selanjutnya ada beberapa konfigurasi yang ada di dalam
falling film evaporator. Dalam falling film evaporator ada dua konfigurasi, yaitu counter current dan co-current. Saya akan menjelaskan apa itu counter current. Counter current, seperti yang kita tahu tadi, dalam proses ini kita akan mengontakkan aliran feed dengan aliran steam dengan tujuan menguapkan zat pelarut. Yang pertama, counter current. Kita bisa lihat beberapa warna yang menjelaskan proses yang terjadi atau aliran. Maksud dari warna ini itu sendiri yaitu aliran. Yang berwarna merah itu aliran steam, yang berwarna ungu itu aliran fresh water, yang berwarna hijau itu aliran feed, yang berwarna kuning itu hasil evaporasi, yang berwarna biru itu berwarna biru panah ke atas itu hasil evaporasi yang akan menuju kondensor untuk dikondensasikan dalam fase uap. Nah, yang berwarna biru panah ke bawah itu hasil kondensasi dari fase uap ke fase cair dengan bantuan tampungan dari T6 yang dibantu oleh vakum. Nah, untuk bagaimana cara kita mengetahui atau membuat konfigurasi counter current. Yang pertama, buka valve V2, V5, V6, V7, V8, dan V9. Jadi dalam counter current ini itu digunakan fresh water sebagai media pemanasnya yang dipanaskan oleh steam. Berbeda dengan co-current nanti itu akan langsung menggunakan steam untuk pemanasnya. Nah, ini seperti yang sudah tadi saya bilang, co-current itu alirannya searah, jadi dia langsung menggunakan steam dalam media pemanasnya. Steam yang berwarna merah, aliran feed yang berwarna hijau. Nah, warna kuning dan warna biru masih tetap sama. Selanjutnya ada tahap persiapan alat. Yang pertama, tahap persiapan yaitu keluarkan aliran pipa untuk mengosongkan sisa-sisa dari praktikum sebelumnya dengan cara membuka V5 dan V10. Oh, berarti V5 di sini. V5 di sini itu untuk membersihkan aliran fresh water yang telah dipanaskan, dan V10. Lalu buka V15 untuk aliran pendingin ke W3. Nah, V15 tuh berada di pojok kanan, yaitu valve untuk aliran pendingin menuju W3. Dan W3 ini sendiri nanti digunakan untuk melakukan kondensasi. Namanya saja kondensor ya. Selanjutnya buka valve udara bertekanan atau pengendali pneumatik. Selanjutnya periksa kondisi valve sesuai dengan konfigurasi seperti yang sudah saya bilang tadi. Jika counter current, buka valve V2, V5, V6, V7, V8, dan V9. V2, V5, V6, V7, V8, dan V9. Nah, seperti ini.
Jadi berbeda dengan co-current, counter current di sini itu tidak menggunakan V3. Jadi V3 di sini tertutup ya, dimana aliran steam itu tidak ke atas tapi ke samping, melalui V2 yang akan dialirkan menuju heat exchanger W1 untuk memanaskan aliran fresh water dan membuka V6, V7, V9 dan V5. Nah, itu V8 juga itu untuk valve aliran fresh water. Fresh water mengalir dari V6 ke V7. Nah, V8 ini untuk katup buangan udara menuju V9, lalu dari V9 menuju heat exchanger W1 untuk dipanaskan, lalu menuju V5 untuk dilakukan proses evaporasi atau pengontakan dengan aliran feed. Kalau counter current itu ingat ya, berlawanan. Kalau co-current itu searah. Perbedaannya lagi, jika counter current itu menggunakan aliran fresh water, bukan aliran steam secara langsung. Jika menggunakan aliran steam secara langsung, itu merupakan co-current, di mana membuka valve V3 dan V10, lalu menutup V2, V4, V5, V6, V7, dan V8. Jadi berbeda dengan counter current yang tadi, itu kita tidak menggunakan fresh water, jadi V6-nya ditutup, dan aliran fresh water yang berada di bagian atas itu untuk sekarang berganti fungsi untuk mengalirkan aliran steam yang dialirkan melalui V3. Ini yang disebut dengan counter current. Nah, setelah tahap persiapan, selanjutnya tahap startup. Nah, tahap startup ini pada panel pengendali, putar switch udara tekan yang berwarna hitam. Nah, ada di bagian bawah ya. Switch udara tekan di bagian bawah ke posisi I atau posisi on, dan switch utama merah ke posisi I juga atau posisi on. Tekan tombol on pompa P1 pada panel pengendali dan atur laju alir feed. Nah, sesuai dengan arahan dosen pembimbing. Buka V18 saat produk memasuki T2. Selanjutnya, untuk konfigurasi counter current, tekan tombol on pompa P2 pada panel pengendali. Selanjutnya, buka valve steam utama. Jadi, untuk counter current atau co-current itu sudah dijelaskan seperti yang tadi. Jadi tinggal buka valve steam utama karena kita sudah melakukan persiapan alat. Selanjutnya itu buka V19 dan V20. Terus setting bukaan V1 untuk aliran steam dari panel pengendali. Nah, untuk di panel pengendali ini, tekan tombol 8 pada bagian di atas nomor 9.2 sampai lampu hijau pada 9.1 aktif atau menyala. Tekan tombol 10 sampai lampu kuning
Di nomor 11 aktif untuk menunjukkan mode manual. Selanjutnya tekan tombol pada nomor 12.1 dan 12.2 sampai angka di display nomor 4 menunjukkan tekanan 1 bar. Display ini menunjukkan set point tekanan sebesar 1 bar. Jadi yang kita inginkan itu tekanannya 1 bar. Selanjutnya tekan tombol 5.1. Tekan tombol 5.1 yang ada di bagian bawah dan 5.2 sampai angka display yang ada di angka display 6 menunjukkan angka 80%. Nah, yang menunjukkan angka 80%. Tekan tombol 8 sampai lampu merah pada 9.2. Nah, lampu merah atau PVX aktif. Nah, display nomor 4 itu sekarang menunjukkan kondisi aktual, yaitu 1 bar. Nah, amati tekanan pada display nomor 4. Apabila sudah mendekati 1 bar atau mendekati nilai SP, maka tekan tombol nomor 10 sampai lampu kuning 11 nonaktif. Jadi kita jika kondisinya sudah mendekati SP, kita harus menggunakan mode otomatis. Nah, selanjutnya yaitu proses evaporasi dan sampling. Kapan sih proses evaporasi itu terjadi? Proses evaporasi terjadi apabila sudah ada tetes pertama dalam tangki produk, yaitu berarti bahwa sudah adanya pelarut yang teruapkan dalam proses ini. Untuk sampling, catat waktu T sama dengan 0 menit saat destilat pertama kali menetes pada tangki nomor 4. Nah, sampel destilat itu atau volume destilat itu ditunjukkan pada tangki nomor 4. Dan nomor 3. Lakukan sampling pada titik yang telah ditentukan dan perekaman kondisi operasi setiap 10 menit atau sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing. Isikan data yang diperoleh pada tabel pengamatan. Nah, di sebelah kanan kalian itu ada tabel pengamatan pada heat exchanger nomor 1, heat exchanger nomor 2 berupa falling film evaporator, dan heat exchanger atau W3 atau heat exchanger ketiga itu berupa kondensor, di mana TI11 dan TI12 merupakan harus dilihat suhunya itu secara manual atau menggunakan termometer. Nah, biasanya tabel W1 itu tidak digunakan karena digunakan pada konfigurasi kokaran. Karena pada W1 itu menggunakan freshwater, sedangkan kokaran itu menggunakan aliran steam secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun proyek. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Untuk di laboratorium itu sendiri ada tiga komponen, yang harus dipakai saat memasuki lab. 3 syarat untuk demi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia itu sendiri dalam bekerja. Yang pertama, jas laboratorium.
yang digunakan untuk melindungi pakaian, tidak hanya pakaian ya, untuk melindungi pakaian dan badan kita dari kotoran atau bahan berbahaya saat praktikum. Yang kedua, gloves atau sarung tangan karet, sarung tangan praktikum, untuk melindungi anggota badan, khususnya tangan, dari cairan berbahaya seperti asam. Selanjutnya, masker medis, untuk melindungi atau mengurangi efek keracunan dikarenakan terhirup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca massa. Pengolahan data yang pertama dalam evaporasi yaitu neraca massa. Neraca massa dalam aliran keluar yang berbeda fase berupa uap atau vapor dan concentrate produk berupa fase liquid dengan konsentrasi yang lebih tinggi tentunya. Steam tidak termasuk aliran neraca panas dikarenakan hanya sebagai suplai panas dan tidak tercampur di dalam proses. Nah, neraca panas neraca massa totalnya berarti F sama dengan V ditambah L, karena F yang masuk sama dengan V vapor dan L liquid atau concentrate liquid yang keluar. Dan neraca massa komponennya ialah F dikali XF sama dengan V dikali YV plus L dikali XL. Apa sih itu XF, YV, dan XL? Nah, XF itu fraksi massa dari komponen di dalam feed. Nilai fraksi komponen di dalam feed itu fasenya liquid. X ini biasanya identik dengan liquid. Berarti kalau YF itu fraksi komponen fase uap. Kalau XL itu fraksi komponen cair di produk. Yang dimaksud komponen umpan yang terdiri dari MgCl2 dan H2O setelah terjadi penguapan. Yang keluar di atas adalah H2O fase uap, yang keluar di bawah berupa konsentrat produk dalam fase liquid adalah MgCl2 yang lebih pekat dan H2O. Nah, berarti yang didapatkan dari hasil eksperimen ialah F umpan. Data yang didapatkan dari eksperimen itu F umpan. Biasanya satuannya itu massa atau per waktu. Yang kedua XF, nilai fraksi MgCl2 di dalam umpan didapatkan dari hasil titrasi, dan nilai L atau laju alir massa dari produk didapatkan dari produk. Nilai XL atau fraksi MgCl2 di dalam produk dicari menggunakan dua cara, yaitu dengan cara percobaan titrasi dan neraca massa. Nah, neraca energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca energi atau neraca panas. Dalam neraca panas, tidak lagi hanya dilibatkan umpan saja dan harus melibatkan es atau laju alir steam. Mengapa kita melibatkan es? Karena terjadi perpindahan panas antara steam dengan feed, sehingga gambar proses yang dapat digambarkan cukup lengkap, di mana di setiap aliran mempunyai nilai besaran entalpi berupa huruf H. Nilai S yang masuk sama dengan nilai S yang keluar, hanya berbeda fase karena terjadi perpindahan energi karena telah dikontakkan dengan aliran feed.
di mana saat masuk merupakan uap dan ketika keluar menjadi fase liquid. Untuk menghitung nilai S, rumusnya laju alir kondensat nah ini neraca panas perhitungannya itu untuk menghitung kebutuhan steam dari data hasil eksperimen. Yang pertama itu nilai S, kita harus mencari nilai S eksperimen dan nilai S secara teoritis. Nilai S secara eksperimen dicari dengan cara laju alir kondensat dikali dengan densitas kondensat pada suhu kondensat. Karena kondensatnya adalah air, maka kita bisa melihat nilai densitas di dalam Genkoplis pada suhu tertentu. Nah, jika tidak ada di Genkoplis, maka bisa dilakukan interpolasi. Cara melihat suhu kondensat yaitu dengan melihat pada TI atau indikator suhu yang ada pada rangkaian. Yang kedua, penentuan kebutuhan steam dari perhitungan teoritis. Yang pertama V. Rumusnya yaitu volume distilat dibagi dengan T dikali densitas distilat. Volume distilat itu kita didapatkan dari hasil penampungan pada T4 dan T3 dibagi dengan T waktu. Jadi seberapa lama kita menampung distilat tadi. Misalkan kita mendapatkan volume distilat 1500 pada 15 menit. Berarti setiap 1 menit itu kita mendapatkan 150 mili dikali dengan densitas destilat. Mengapa harus dikali dengan densitas? Karena agar satuannya menjadi massa dibagi waktu. Selanjutnya itu HF atau entalpi atau energi yang ada pada aliran feed. Rumusnya CP dikali delta T. Kebutuhan untuk mencari CP kita bisa menggunakan pendekatan nilai CP air. Selanjutnya nilai entalpi. HF. HL itu CP dikali delta T, di mana delta T merupakan T produk keluar dikurangi berarti T produk keluar aja. Yang HF itu berarti tadi CP dikali suhu feed saat masuk. Nah, terus cara mencari nilai HS itu bisa kita cari dengan cara melihat suhu yang ada pada indikator TI pada alat dan mencari nilai entalpi dengan suhu yang berada di dalam Genkoplis. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang economic steam. Apa sih itu economic steam? Economic steam merupakan seberapa berhasilkah proses evaporasi berlangsung, atau bisa didefinisikan juga seberapa maksimal evaporator dalam menguapkan suatu pelarut dalam campuran dengan satuan kilogram distilat dibagi dengan kilogram steam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam materi falling film evaporator. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.